Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rosdiana dengan NIM 2025084224. Mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025, Program Studi IPA di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada SD Negeri 10 Merdu dengan materi ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan materi kita pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak ibu akan mengecek kehadiran anak ibu dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Berarti hadir semua anak ibu hari ini kah? Ya. Alhamdulillah. Untuk mengingat arwah jasa pahlawan kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Sekarang anak-anak kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Minggu yang lalu materi kita yaitu tentang memelihara kesehatan organ peredaran darah. Selanjutnya materi kita hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup anak-anak? Ada yang tahu? Ada, Bu. Silakan sayang. Makhluk hidup adalah semua yang bisa bernapas, tumbuh, bergerak, makan, minum, dan berkembang biak. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena makhluk hidup bisa hidup dan melakukan kegiatan sehari-hari, sedangkan benda mati tidak bisa. Tepuk tangan buat teman kita. Gimana anak ibu, bisa ditanggapi? Ada yang jawaban lain? Tidak. Kalau tidak, ibu akan memberi soal yang kedua. Mengapa kita perlu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup anak-anak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya silakan anak ibu. Supaya kita bisa membedakan makhluk hidup dengan benda mati, agar kita tahu bagaimana cara makhluk hidup bertahan hidup. Misalnya tumbuhan butuh air, hewan butuh makanan. Untuk menumbuhkan rasa sayang dan peduli makhluk hidup di sekitar kita, membantu kita dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Tepuk tangan buat kawan kita. Ada yang ingin ditambahkan anak ibu? Ada sayang? Ada. Ya silakan sayang. Supaya bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati, agar tahu kebutuhan makhluk hidup seperti makanan, minum, udara, cahaya, membuat kita lebih peduli dan sayang pada hewan, tumbuhan, dan sesama manusia, membantu kita menjaga alam dan lingkungan sekitar. Ya, tepuk tangan buat kawan kita. Ayo. Ya, benar sekali jawaban anak ibu tadi ya.
Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui video YouTube peserta didik dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dengan tepat. Dengan media papan pintar, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan teliti. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Ayo anak-anak ibu, kita menonton sekarang video pembelajaran kita hari ini ya. Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan Bu Rusni. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan Dengar yang baik-baik ya anak ibu. khusus hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup selain manusia adalah hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Hewan dan tumbuhan ini memiliki ciri khusus yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini dua. Ciri khusus hewan dan tumbuhan ini berhubungan erat dengan cara mendapatkan makanan dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Ciri khusus pada hewan yang pertama adalah mempunyai lidah panjang. Lidah yang panjang dan lengket ini digunakan untuk menangkap mangsanya. Ciri ini terdapat pada cicak, bunglon, dan poket. Ciri khusus yang kedua adalah mempunyai kemampuan ekolokasi. Ciri khusus yang ketiga adalah mempunyai bulu berduri. Bulu badan yang seperti duri ini digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ciri ini terdapat pada landak. Ciri khusus yang keempat adalah mempunyai rasa luar yang keras. Rasa luar ini digunakan untuk melindungi diri. Ciri ini terdapat pada kepiting, udang, penyu, kerang, dan keong. Ciri khusus yang kelima adalah mempunyai tinta yang disemprotkan. Tinta berupa cairan hitam ini disemprotkan ketika menghadapi atau menyelamatkan diri dari musuh. Ciri ini terdapat pada gurita dan cumi-cumi. Kita sudah menonton video yang pertama. Sekarang kita menonton video pembelajaran yang kedua ya anak ibu. Ya. Mari kita menonton sama-sama Hai ya. kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, Tolong itu dilihat tandanya ya. kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bob yang sedang kelaparan nih. Bob, ada donat loh di meja. Abang Nah, tolong kawan, disimak ya. membutuhkan Tolong disimak, tolong makanan dilihat merupakan videonya ya. salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Sekarang kita sudah nonton video pembelajaran kita. Ketahui
Bergerak. Bergerak. Apalagi sayang? Bertumbuh. Berkembang biak. Iya, pandai sekali anak ibu ya. Beri tepuk tangan buat anak ibu. Sekarang penjelasan tentang materi kita hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada pengertiannya, jenisnya, dan ciri-cirinya. Pengertian makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan sehingga dapat berkembang biak. Lalu siapa saja yang termasuk jenis-jenis makhluk hidup? Ada siapa sayang? Manusia. Manusia. Apalagi? Hewan. Apalagi? Tumbuhan. Iya. Jenis-jenis makhluk hidup adalah yang pertama manusia. Apa itu manusia? Ada yang tahu anak ibu? Apa itu manusia? Siapa manusia itu sayang? Kita. Iya, pandai anak ibu. Manusia itu adalah kita. Manusia dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti belajar, memasak, apalagi sayang? Menjadi dokter. Belajar, memasak, menjadi dokter. Ciri-ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Contohnya adalah, ini apa sayang? Burung. Apalagi kucing. Sapi. Jenis-jenis dari makhluk hidup adalah tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Maka contoh dari tumbuhan adalah pohon, bunga, rumput. Lalu bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Karena kita semua atau manusia membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun, ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Kita manusia, kita memperoleh makanan dengan cara memasak. Jika manusia memperoleh makanan dengan cara memasak, kalau hewan mendapatkan makanan dan minuman yang berbeda di lingkungan sekitar. Lalu tumbuh juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Makhluk hidup berkembang biak. Baik manusia, hewan, tumbuhan, semua berkembang biak. Manusia berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Ini contohnya ada kakek, ada siapa sayang ini? Nenek, ada ayah, ibu, kakak. Ini contoh suatu keluarga. Lalu hewan berkembang biak dengan caranya bermacam-macam. Ada yang bertelur, ada yang beranak, dan ada juga yang bertelur dan beranak. Contoh hewan yang bertelur apa sayang? Ayam. Hewan yang beranak? Sapi. Hewan yang bertelur dan beranak? Ular. Tumbuhan dapat dilakukan secara alami, misalnya melalui tunas seperti pada tumbuhan pisang.
Selain itu, perkembangbiak secara alami dapat dilakukan juga melalui biji. Contohnya, pohon apa nih sayang? Pohon mangga. Ini pohon apa sayang? Pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Kalau pohon mangga berkembang biak dengan biji. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernafas ada yang menggunakan paru-paru dan ada juga yang menggunakan insang seperti ikan. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi di udara. Sedangkan cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Ada yang anak ibu ada pernah lihat cacing? Pernah. Bagaimana bentuk cacing sayang? Panjang. Panjang. Ya, pandailah anak ibu ya. Tepuk tangan. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Kita dapat bergerak tidak anak ibu? Bergerak. Manusia dapat bergerak. Contohnya burung bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Jika bergerak dengan siripnya untuk berenang, yaitu ikan. Harimau, kucing, kambing, dan kuda atau sapi bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya matahari. Namun hewan juga peka terhadap rangsangan seperti siput. Ia akan masuk ke dalam kangkangnya jika ia mendapatkan sentuhan atau merasa terancam. Begitu juga dengan cecak, akan melepaskan ekornya jika terkena sentuhan. Begitu juga pada tumbuhan putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Anak ibu tahu pohon putri malu? Tahu. Pernah lihat? Pernah. Nah, ini pohon putri malu. Ciri-ciri yang ketujuh, makhluk hidup beradaptasi. Beradaptasi adalah berkemampuan untuk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contoh, manusia berusaha membaur dengan manusia lain. Kalian dan ibu juga makhluk hidup karena semua ciri-cirinya ada pada kita semua. Patut bersyukur untuk keajaiban yang Allah berikan untuk hidup kita. Anak-anak ibu di depan sudah menyediakan pam-pam pintar. Ini namanya papa pintar sayang ya? Ya. Ibu sudah menyediakan gambar. Sekarang anak ibu tolong bangun, pilih gambar, ditempelkan ke depan sesuai dengan ciri-cirinya sayang ya. Siapa yang bisa bangun? Oke sayang, silahkan. Coba sayang bangun dan tempelkan ke depan beserta ciri-cirinya ya. Bangun sayang. Siapa? Ambil sayang gambar sesuai dengan anak ibu mau gambar apa sayang? Ini bernafas ya. Tolong ditempelkan ya sesuai dengan tempatnya. Ini gambar bernafas ya. Kawan-kawan, ini gambar bernafas ya. Ya. Terima kasih kepada kawan-kawan kita. Ayo tepuk tangan semua sayang. Siapa yang ingin bangun lagi? Bangun Abang Alvin. Pilih gambar yang sesuai yang ada di depan sayang ya. Tunjukkan ke kawan dulu. Ini contoh gambar bergerak. Ore, baru tepuk tangan. Ada anak-anak sudah mengerti tentang ciri-ciri makhluk hidup? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, anak ibu sudah mengerti semua. Ibu sekarang akan berbagi kelompok kalian untuk mengerjakan tugas LKPD secara berkelompok ya. Ya, silakan anak ibu mengaturkan kursi dulu untuk berkelompok. Ya, udah kamu bedain apa? Aku deh. Ada dua tuh. Ayo.
Sebelum Ibu membagikan tugas LKPD secara berkelompok, kita akan bernyanyi ice breaking dulu ya anak-anak. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Iya. Makhluk hidup, satu butuh makan, dua dapat bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, enam peka terhadap rangsang. Oke anak-anak, sekarang kita sudah bernyanyi sama-sama. Ibu sudah semangat lagi ya? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan membagi kertas LKPD secara berkelompok ya. Ya, tolong dikerjakan bersama ya. Jangan kerja sendiri-sendiri, tolong dikerjakan sama-sama. Tolong dikerjakan sama-sama ya, jangan sendiri-sendiri ya. Semangat anak ibu ya, semangat untuk bekerja ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat bekerja ya sayang. Ya, anak ibu pasti bisa. Semangat. Dikerjakannya sama-sama ya, dibaca soalnya. Dan kawan yang lain dicari jawabannya sayang ya. Iya. Ya, tulis nama kawan. Bisa sayang ya. Semangat anak bekerja ya. Semangat. Iya, nggak apa-apa. Alvin, bantu kawan ya. Gimana kelompok 1? Sudah siap? Belum. Ya, semangat bekerja ya anak ibu. Ya Bu. Ya. Sana apa yang? Ada yang sudah siap? Belum? Gimana kelompok ini sudah siap? Belum. Udah nomor berapa sayang? Nomor 3? Ya. Iya. Sang ibu gimana? Sudah siap? Ya, tunggu kelompok kawan lagi ya. Ada yang sudah siap mana ibu? Kelompok mana yang sudah siap? Sudah siap semua? Sudah. Kalau sudah siap semua, tampil kelompok yang pertama dulu ya, boleh? Boleh. Nah, maju kelompok 1 untuk tampil ke depan. Kelompok yang lain tolong didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Jawaban. 1. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, tumbuhan, berkembang biak, membutuhkan makanan, serta peka terhadap rangsang. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Jawaban. 2. Bernafas, bergerak, berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, tumbuhan dan berkembang, mengeluarkan zat sisa.
3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernafas? Jawaban, jika tidak bernafas, makhluk hidup akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok lain bisa diterima dengan jawaban kelompok 1? Bisa. Kalau bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Akan maju ke depan kelompok 3. Kelompok yang lain tolong didengar ya. Didengar baik-baik. Mungkin nanti ada ingin ditambah. Anak-anak ibu sudah ngerti semua tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Tidak. Kalau tidak, ibu akan membagikan tugas mandiri sayang ya, yaitu dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, ibu akan membagikan. Tolong dikerjakan sendiri sayang ya, tidak boleh menyontek sayang ya. Semangat anak ibu ya, jangan pernah menyerah ya sayang. Ya, Bu. Semangat untuk bekerja sayang ya. Selamat bekerja anak ibu. Ya. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Tulis nama, jangan lupa tulis nama masing-masing sayang ya. Ya, nama. Ya, nama siswa. Tolong tulis nama. Gak apa-apa, terus saja. Semangat ya. Semangat, terus semangat ya. Raih capai cita-cita. Jangan menyontak sayang ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Sudah siap sayang? Sudah. Sudah siap? Sudah. Semua sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap semua, tolong kumpulkan tugas evaluasi beserta tugas kelompok yang tadi ya. Sudah kumpul semua anak ibu? Sudah. Kalau sudah, apa yang dapat kalian simpulkan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, apa lagi? Iya, makhluk hidup adalah semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Jenisnya meliputi manusia, hewan, tumbuhan. Mereka memiliki ciri umum serta mempertahankan hidup agar tetap dapat bertumbuh sehingga tidak punah. Serta menumbuhkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Esa. Gimana anak ibu? Sudah mengerti semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua ya. Sekarang ibu ingin umpan balik dari kalian ya. Apakah anak ibu hari ini mempelajari dengan ibu? Apakah anak ibu sangat senang, bahagia, senang, sangat menyenangkan ya? Ibu akan membagikan kertas pop-it ini ya. Nanti anak ibu tolong maju ke depan dan ditempelkan ya. Apakah anak ibu senang, bahagia, sedih? Gak apa-apa, udah siap. Kalau sudah siap, bangun ke depan dan ditempelkan sayang, sesuai dengan anak ibu. Kalau bisa gambar, gambar. Kalau tidak bisa gambar, sayang ibu, di sini ditempelkan ya. Kalau sangat menyenangkan, tempel di sini, bahagia di sini, senang di sini, sedih di sini ya.
Alhamdulillah pada mata pelajaran hari ini anak-anak ibu banyak yang sangat menyenangkan pelajaran sama ibu ya. Ya, ada yang bahagia. Tapi tidak ada yang sedih sayang ya. Semua menyenangkan pelajaran sama ibu ya. Ya. Ayo tepuk materi untuk minggu yang akan datang, yaitu ancaman krisis energi dan energi alternatif sayang ya. Pesan ibu sebelum pulang, nanti anak ibu kalau pulang hati-hati di jalan sayang ya. Jangan nyebrang sembarangan. Jangan lupa belajar di rumah anak ibu ya. Anak ibu sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dulu sayang ya. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wa'nudi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Sekarang kita selawat ya sayang ya. Mari kita selawat bersama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Baiklah anak-anak ibu, dengan berakhirnya selawat kita yang tadi, maka berakhirlah mata pelajaran kita hari ini. Ibu beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.